warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Minanur Rahman MSI selaku dosen pengampu makul public speaking serta kawan-kawan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Tama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya ini. Hadirin yang saya hormati, di antara sifat Rabbaniyah ajaran Islam ialah perintah Allah kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa kedua orang tua yang telah melahirkannya, membesarkannya, memelihara, mengasuh, serta mendidik mereka hingga menjadi manusia yang berguna. Allah telah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu lah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemberianmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pada ayat ini Allah telah menyandingkan perintah mentauhidkannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ayah dan ibu. Tentunya, jika setiap orang menghitung keutamaan orang tua atau jasa-jasa mereka terhadap anak-anaknya, maka tak seorang dapat menghitung apalagi membalasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkannya sebagai budak, lalu dibelinya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Ada satu cerita. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu melihat ada seorang lelaki sedang menggendong ibunya di atas pundaknya pada saat tawaf di seputar Ka'bah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka lelaki tersebut berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini engkau telah melihatku membalas kebaikan ibuku?" Kemudian Ibnu Umar menjawab, "Belum. Walaupun sedikit kebaikannya, akan tetapi engkau telah berbuat baik. Demi Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dengan kebaikanmu yang sedikit ini." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dosa terhadap kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Akan tetapi sangat disayangkan dari banyak manusia yang hidup di zaman ini sudah tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan kedua orang tuanya. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak yang sangat tidak layak dipertontonkan pada kedua orang tuanya
baik di depan mata kita maupun dari berbagai media yang tersebar luas di tengah-tengah kita. Jangankan untuk menolong mereka dari beban hidup yang berat, bahkan sang anak sendirilah yang menjadi beban hidup tersebut. Di sisi lain, karena agungnya dan besarnya hak-hak orang tua, maka Allah telah mewajibkan seorang anaknya untuk berbuat baik kepada mereka dalam segala keadaan, bahkan kepada kedua orang tua yang kafir sekalipun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah menjawab, sholat tepat waktu pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari kitabullah Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW, bagaimana kita seharusnya beradab kepada kedua orang tua kita. Janganlah jadi manusia yang durhaka kepada mereka, karena hal itu merupakan penghalang bagi kita semua dari mengecap manisnya keindahan surga. Akhirul kalam, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.